Baik, selamat bertemu kembali pada materi basis data spasial yang kami akan sajikan dalam bentuk audio visual ini, dan juga materi dapat diakses melalui LMS atau akan di-share pada atau melalui media lainnya. Di sini kita akan membahas terkait apa definisi, apa macam-macam atribut, kemudian termasuk juga model data, model basis data yang digunakan di dalam sistem informasi geografis yang kita akan bahas. Nah, jadi pertama, kenapa kita memerlukan basis data? Ya, bagaimana kita bahas pada topik-topik sebelumnya, ya. Jadi informasi atau data ya yang dimiliki dan digunakan dan akan digunakan ya di dalam analisis spasial itu tipe dan macamnya berbagai macam, ya, beragam. Ya. Contoh misalnya mulai dari kegiatan yang kita bisa gunakan untuk misalnya perencanaan, ya, misalnya potensi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, flora, fauna, kemudian juga potensi budaya lokal, kemudian juga potensi agroforestry, silvopastur, ya, atau juga mungkin silvofishery. Yang lain barangkali juga masih yang sangat terkait dengan dan sering digunakan di dalam sistem informasi geografis dalam kajian analisis spasial, misalnya yang terkait dengan daya dukung, kelas kemampuan, ya, kelas kesesuaian, proximity jalan, itu jarak dari jalan atau jarak dari sungai, jarak dari batas hutan, jarak dari desa, pemukiman, kelas kesuburan, elevasi, slope, dan lain-lainnya. Ya. Juga yang terkait dengan data-data yang non fisik, ya, misalnya bagaimana di mana terjadi kejadian-kejadian kebakaran hutan, perambahan, longsor, konflik sosial, ya. Atau misalnya juga kalau kita ingin memasarkan hasil hutan non kayu misalnya, ya, potensi pasar di mana atau konsumen yang paling banyak di mana. Dan juga kalau kita membutuhkan padat karya misalnya di mana potensi sumber daya manusia yang ada. Jadi kalau kita misalnya bikin camp, nggak mungkin jauh dari permukiman karena kan sulit, ya, mobilitas dari karyawan. Nah, jadi dalam analisis spasial itu sering sekali kita menggunakan data-data dari berbagai macam bentuk dan macam jenisnya, ya, untuk menghasilkan informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Jadi kalau kita mulai bertanya-tanya ya. Jadi bertebaran kita akan punya sumber data, ya. Jadi kalau kita misalnya ada data agroforestry, ada kebakaran, ada sungai, jalan, kontur, elevasi, tanah, tuplah, penduduk, minat juga, atau juga mungkin pilihan politik, ya, atau longsor, lokasi konflik, ya, desa hutan. Nah, itu semua atribut, di mana atribut tersebut, ya, pasti terkoneksi dengan, ya, fitur dari peta yang berbentuk poligon, ya, titik maupun garis. Nah, bagaimana kita memanage itu? Maka, ya, mau tidak mau kita harus mempunyai sebuah struktur data yang disebut dengan basis data. Jadi sesungguhnya basis data ini adalah sebuah struktur data yang terorganisir, ya, yang dibuat sedemikian rupa sehingga nanti dengan adanya struktur data yang bagus itu kemudian akan mudah diakses, mengurangi redundancy, jadi mengurangi overlap, ya, mudah diakses, siapa saja bisa. Kemudian bisa juga melakukan yang namanya analisis yang sifatnya virtual, ya, datanya tabel-tabelnya sesungguhnya tidak ada, tapi kita bisa menghitung proses-proses matematika, operasi matematis maupun statistik, ya. Ini nanti ada join table, ada relational table, sehingga nanti pada saat kita
melakukan analisis spasial, ya, ini datanya bisa digabung, bisa di-join, bisa di-remove join, ya, atau physically secara fisik bisa disimpan. Nah, itu kenapa kita membutuhkan database, ya, di dalam sistem informasi geografis ini. Nah, sebagai contoh misalnya ini dalam seperti yang saya sampaikan tadi, namanya fitur peta, ya, atau fitur informasi data spasial itu kan pasti ada titik, garis, dan poligon, ya. Sebagai contoh misalnya ilustrasi di sini adalah sebuah titik, misalnya titik dari desain sampling misalnya. Nah, kalau kita aktifkan salah satu, misalnya kita pilih saja, maka di sini akan ada warna cyan, ya. Nah, coba ini adalah titik, misalnya titik sampling dari beberapa grid, ini titik-titik merah yang tidak terpilih ini digambarkan, tapi yang terpilih misalnya digambarkan dengan bulatan, ya, yang warnanya cyan. Nah, kalau kita perbesar, maka di sini pilihan ini maka akan kelihatan titik-titik, ya, atribut dari titik ini, ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah kolom-kolom dari, ya, kolom-kolom yang di tabel ini yang menyatakan itulah atribut dari titik yang terpilih, ya. Coba yang berwarna sian ini adalah yang terpilih, itulah atributnya. Jadi di sini misalnya atribut titik ini ada informasi tentang C-nya atau persentase tutupan tajuk, D diameter tutupan tajuk, nomor petaknya, jenis tutupan lahannya, ya, kemudian fungsi hutannya, ya, kemudian di lokasi jarak buffer yang keberapa, ya, dan lain-lainnya. Nah, itu yang disebut dengan atribut. Nah, ini adalah kalau tidak disimpan dalam basis data, nggak akan mungkin bisa terpilih seperti ini, ya, karena dalam sistem informasi geografis ini sudah menggunakan, ya, sebuah basis data yang namanya basis data relasional. Kenapa? Kalau kita klik, ya, atribut titiknya, klik spasial titiknya, titik itu, maka atributnya juga akan terpilih. Demikian juga sebaliknya, kalau kita pilih atributnya, otomatis spasialnya juga terpilih. Jadi bolak-balik, ya. Jadi kita melakukan query pemilihan bisa dari tabelnya atau bisa dari spasialnya. Demikian juga kalau kita bekerja dengan dalam bentuk garis. Ya, misalnya di sini dalam suatu informasi layer di sini ada jalan. Nah, ini kita pilih jalannya, ya. Nah, atribut ini misalnya adalah atribut jalan, maka apa yang ada di situ? Tentu saja kalau kita klik, maka di kanannya misalnya akan ada terpilih, ya, jalan yang terpilih itu ada misalnya ada ID-nya, ya, ada panjangnya, ya. Jadi misalnya di sini kalau ini adalah sungai, adalah panjang sungai, ya, kemudian lebar sungai, kedalaman sungai, gitu, ya, kualitas airnya, tingkat pencemaran kalau ada. Nah, ini akan sangat berperan, ya, di dalam analisis spasial selanjutnya. Ini contohnya, ya. Ini yang misalnya adalah yang terpilih adalah pada rekod ini yang warnanya sian ini, ya, yang warna biru fluoresin ini, ya, di dalam bentuk garis yang disebut dengan polyline. Nah, panjangnya adalah 14178, artinya 14.100, ya, 70 berapa ini? Nah, 8 meter, ya. Nah, itu adalah atributnya yang juga tersimpan dalam database dalam sistem informasi geografis. Nah, kalau fiturnya yang terpilih juga misalnya adalah poligon. Nah, ini adalah poligon yang terpilih yang terpilih ini juga dalam bentuk garis berwarna sian, ya. Nah, ini kalau kita lihat juga di tabelnya, inilah atribut dari poligon yang terpilih, ya. Jadi kalau misalnya itu adalah poligonnya yang terkait misalnya di tutupan lahan, nah, apa saja di situ pasti ada luas, keliling, ya, nilai C, nilai D-nya, gitu, ya. Kemudian juga nama tutupan lahannya apa saja. Jadi begitu. Nah, oleh karena itu, maka kita pasti memerlukan yang namanya database. Jadi, kenapa database ini diperlukan? Yang pertama, karena memang
sistem informasi geografis ini pasti mampu mengelola yang namanya data non spasial dan data spasial. Jadi data non spasialnya adalah atributnya, ya spasialnya adalah dalam bentuk titik, garis, poligon tadi. Ya. Kenapa kita perlu membahas tentang basis data di dalam GIS ini, ya. Yang kedua, data non spasial itulah menjadi kekuatan di dalam SIG itu sendiri. Jadi database itulah yang menjadi kekuatan, ya, di dalam sistem informasi geografis. Sama seperti saya misalnya mengetahui seseorang hanya kita kenal, oh orangnya ini, ya, kemudian namanya ini, tapi kita tidak tahu misalnya apa keahlian orang itu, ya, kemudian bagaimana integritasnya, ya, bagaimana atribut yang lainnya, ya, maka kita nggak akan bisa memberdayakan orang yang bersangkutan tanpa kita mengetahui atribut yang lebih jauh, ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam analisis spasial ini, dalam sistem informasi geografis ini, kekuatan yang paling besar adalah database. Nah, kalau tadi hanya tahu nama, hanya tahu ID, nggak tahu apa-apa, nggak ada atributnya, sehingga database-nya kurang lengkap, maka itu yang disebut dengan low end GIS. Ya, jadi nggak bisa digunakan apa-apa. Tapi beda dengan kalau seandainya database-nya itu lengkap, maka dia akan menjadi powerful GIS. Ya, itu yang kita sebut dengan gimana peran dari database, ya, dalam analisis spasial. Jadi dalam database ini misalnya bagaimana kita mengorganisasikan, ya. Jadi database ini didefinisikan, ya, sebagai kumpulan data yang terorganisir, yang tersimpan dalam sebuah sistem, ya, yang memungkinkan nanti proses bagaimana kita melakukan pembuatan datanya, edit, mengolah, operasi matematis, query, searching, ya, dan bagaimana membuat outputnya. Jadi yang tersimpan ini dalam bentuk data, ya. Datanya, ya, itu adalah baik data spasial maupun non spasial. Misalnya dalam SIG ini kita punya file berbagai macam layer, ya. Layer pembentuk peta, ada layer jalan, layer tanah, layer potensi, layer sungai, layer mata air, layer dan lain-lainnya. Ini tanah misalnya, dan juga misalnya batas administrasi. Jadi data-data yang kita miliki atau data ini yang bisa berupa fakta, keterangan, objek, fenomena atau peristiwa atau konsep, ya, bisa dipresentasikan dalam bentuk angka, ya, atau gambar, ya. Jadi angka-angka tersebut bisa dalam bentuk konsepnya, dalam bentuk jenis tipe datanya dalam bentuk data rasio, interval, gitu, ya, ordinal ataupun juga nominal dalam bentuk teks. Jadi tidak terbatas pada atributnya berupa data-data yang rasio yang bisa dioperasikan matematis. Tapi bisa juga yang belum bisa dioperasikan dalam matematis, misalnya data dalam tipe nominal, interval, ordinal, itu kan tidak bisa, harus dilakukan manipulasi dulu, ya. Oleh karena itu dalam database ini juga kita bisa melakukan manipulasi. Itulah keterhandalan dari basis data. Kenapa kita bicarakan tentang basis data? Kenapa sistem informasi geografis ini memerlukan sebuah basis data? Jadi kalau dari segi arti harfiahnya, gitu, ya, basis itu kan markas, gudang, data itu keterangan fakta. Boleh berupa objek atau fenomena, peristiwa, konsep, ya, yang direkam dalam suatu presentasi angka, ya, teks maupun gambar. Jadi memang saat ini, ya, kalau kita mereview lagi dalam manajemen basis data, ya, biasanya basis data ini yang digunakan di dalam SIG ini menghadap pada sistem manajemen basis data yang telah tersedia, ya.
banyak sistem-sistem basis data spreadsheet yang kompatibel dengan GIS. Karena ada anggapan bahwa data yang punya informasi spasial yang baik, gitu ya, akan menghasilkan keputusan yang baik. Jadi kalau kita menggunakan spreadsheet misalnya Microsoft Excel gitu ya, bukan 2 dimensi, 3 dimensi, misalnya judulnya 2 begitu, ini belum bisa dikatakan basis data. Nah, basis data itu biasanya digunakan untuk yang GIS ini menggunakan 2 dimensi saja, ya, kolom dan baris, ya. Walaupun kalau kita nanti di dalam sudah dalam bentuk 2 dimensi, kita bisa melakukan ekspor dari Excel misalnya ke dalam DBase atau teks gitu ya, kemudian dibaca oleh softwarenya sistem informasi geografis atau langsung membacanya dari sheet yang kita maksudkan, ya. Tapi pada sebelum kita melakukan konversi, kita harus mengikuti kaidah-kaidah format basis data yang digunakan di dalam sistem informasi geografis, ya. Jadi semua atribut pada GIS ini ya bisa diakses dengan database management system, ya. Nah, tinggal nanti menambahkan informasi ya yang terkait dengan lokasi spasialnya. Misalnya kalau kita mengimport data penduduk, nah penduduk ini spasialnya adalah unitnya terkecilnya adalah desa. Jadi perlu kita informasi tentang batas desa, ya. Atau kalau kita punya informasi tentang hanya batas kecamatan, ya kecamatan kita gunakan. Jadi dengan kata lain, ya, semua atribut dalam atribut dari data spasial pada SIG ini adalah mempunyai format database, ya. Jadi kita bisa melakukan import dan ekspor. Sehingga juga proses query, ya, proses searching, ya, dapat dilakukan secara sistematis kalau kita menggunakan tabel-tabel dari SIG ini. Ya. Jadi definisi lain memang ada juga menyebutkan bahwa basis data ini adalah sekumpulan data yang non-redundant. Jadi kenapa? Karena kan memang di dalam basis data ini nggak boleh ada field yang namanya sama. Jadi paling tidak kita mengurangi redundant, ya, duplikatif. Nah, jadi memang penekanan basis data ini penekanan pada multi use, ya, multi aplikasi, diakses oleh siapa saja bisa diupdate, ya, bisa bisa ditambahkan, ya, bisa dikoreksi, bisa di merge, ya. Jadi bisa di share, ya, juga, ya, begitu kata ke user yang lain. Karena bisa dijadikan sebagai sumber yang bersifat data yang bersifat umum. Nah, keuntungan dari penggunaan basis data ini yang saya katakan tadi, yang pertama itu adalah mengurangi duplikatif data. Jadi karena tidak diperkenankan, ya, menggunakan nama yang sama juga tidak boleh, ya. Kemudian kalau kita tahu bahwa ada jenis datanya yang sama, misalnya luas, ada yang meter persegi, ya, ada yang hektar, nah, pilih salah satu saja. Itu akan jauh mengurangi memori nanti, ya. Kemudian bisa di-share, ya. Kalau kita misalnya dengan GIS ini gitu, ya, datanya kan dalam bentuk DBF, kita panggil dengan Excel, nanti simpan di dalam format Excel, ya. Kemudian nanti begitu selesai, ya, bisa juga diekspor atau di-join dengan atribut yang sebelumnya. Itu mudah dilakukan. 3, menghilangkan masalah inkonsistensi, ya. Jadi dengan adanya database yang sentralistik, ya, kita bisa membuat atau mengurangi inkonsistensi, ya. Misalnya ada satu
sisi gitu ya, kita menggunakan ID-nya dengan 8 angka, yang satu lagi ID-nya menggunakan 10 angka gitu ya. Ini bisa kok tidak konsisten ya, jadi bisa kita kurangi. Atau misalnya satuan, kalau kita menggunakan meter, meter semua ya, kalau menggunakan hektar, hektar semua, supaya konsisten misalnya. Kemudian menjaga integritas dan kualitas data ya. Kalau sentralistik misalnya biasanya kita cenderung ya memperhatikan kualitas data. Sini kualitas datanya kalau ini misalnya luas ya, luasan satu kalau dijumlahkan misalnya persis dengan yang dikeluarkan pemerintah. Yang satu lagi kok ada kurang 1 digit gitu ya, itu juga kualitas datanya bisa dipertahankan. Data didokumentasikan secara mandiri, jadi self documented. Jadi kalau database ini kan bisa diedit, bisa ditambahkan, bisa secara mandiri tanpa harus menunggu yang lain. Ya. Dan kemudian menghindari inkonsistensi, di atas sudah ada ya. Mengurangi biaya pembelian software khusus gitu. Jadi nggak perlu, kalau di dalam GIS ini kita nggak perlu lagi khusus membeli software yang terkait dengan basis data. Cukup menggunakan yang ada di dalam GIS. Kalau Anda ingin mengolah dengan yang lebih kompleks lagi, yang menggunakan software yang Anda pahami, tinggal ekspor saja misalnya ke dalam formatnya Excel. Ya. Nah, itu keuntungan kalau kita menggunakan basis data. Ada banyak tipe ya data geografis yang dihadapi. Jadi data itu kan ada gambar, ada kalimat, koordinat, angka, selang, tanggal ya. Memang sangat sedikit sekali software-software yang atau sistem yang mampu menangani teks. Maka dari itu ya di dalam database ini bisa juga kita melakukan manipulasi nanti. Ya. Jadi misalnya kita ingin melakukan misalnya penilaian terhadap tutupan lahan, ya. Nah, supaya tutupan lahan dapat dinilai dengan cepat, ya, menggunakan scoring, ya. Nah, sementara ini kan tutupan lahan kan dalam bentuk teks, ya. Maka teks ini kita manipulasi dulu menjadi angka, ya. Sehingga proses scoring, proses pemodelan itu bisa menggunakan angka skor. Nah, jadi di dalam basis data spasial di dalam GIS ini kita juga bisa melakukan konversi ya, dari yang tadi datanya levelnya rendah, misalnya nominal, kemudian ordinal, ya, kemudian juga selang, kita konversi menjadi data rasio. Ya. Ya, jadi memang di dalam GIS ini gitu ya, panjang rekornya pasti bervariasi ya, panjang rekornya tergantung kepada kebutuhan ya. Nah, kemudian yang di dalam basis data spasial ini juga menjadi perhatian bahwa nanti setelah Anda membangun topologi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka Anda di dalam basis data itu akan ada, ini ada from ya, node to node atau left poly, right poly ya, itu akan ketahuan nanti ya. Kalau panjang dari rekor ini tergantung pada panjang lebar dari setiap tipe datanya ya. Kalau misalnya luas, ada yang luasnya sampai luas BPN misalnya, karena tanahnya mahal, maka satuannya bisa sampai dengan senti gitu ya. Atau misalnya sampai 0,5 meter, 0,1 meter persegi. Tapi kalau di kawasan hutan luas itu nggak perlu sampai setengah meter persegi gitu ya. Misalnya 2 digit kalau kita menggunakan hektar ya. Di dalam
GIS ini memang banyak hubungan antar fitur ini ya, kita sebut dengan topologi. Jadi ada connectivity ya. Jadi from to ya, from node to node gitu. Itu kan nanti menyatakan connectivity. Ada juga yang adjacency ya. Jadi right polygon, left polygon ya. Atau juga nanti buat area definition yang luas ya. Nah, di dalam basis data memang kita yang umum gitu dalam basis data ini ada 3 macam basis data yang umum dikenal, yaitu model data hierarki, kemudian jaringan dan relasional. Ada 3 umum yang digunakan. Nah, untuk daerah di sistem informasi geografis ya, yang paling banyak digunakan adalah yang model relasional ya, yang paling umum digunakan. Jadi sini dibuat dalam bentuk tabel 2 dimensi, mempunyai record gitu ya, struktur yang unik ya. Dan juga bisa lebar fieldnya bisa berbeda ya, nama fieldnya juga harus berbeda, dan setiap kolom dalam relasional ini bisa dijadikan kunci untuk melakukan join atau remove join ya. Jadi dalam sistem informasi ini yang saya katakan tadi ya, dia menggunakan model data relasional karena menggunakan tabel-tabel yang 2 dimensi. Dan semua field kolom ya bisa menjadi key ya, seperti yang katakan tadi. Pada saat melakukan operasi join atau remove join ini bisa menggunakan key sini, digunakan sebagai key. Nah, ini contoh data relasional ya. Di sini misalnya dari contoh dari 3 tabel yang terpisah ini ya. Ini bisa digabungkan ya menggunakan atribut dari kolom yang sama antar tabel ya. Jadi tabel pertama misalnya dapat berasal dari tabel yang kedua ya. Jadi misalnya menggunakan nomor petak ya, kemudian hasil joinnya juga nanti bisa misalnya hasil join tabel 1 2 ya, misalnya dapat ditambahkan informasi yang berasal dari tabel 3 ya. Jadi kalau kita lihat tabel 1 ini kan ada petaknya yang 1002 1010. Kemudian tabel 2 informasi petaknya juga akan tersedia ya. Nah, ditambahkan juga nanti model ada nama KPH-nya ya. Nah, kemudian nanti setelah join tabel 1 dan tabel 2, nah bisa juga dijoin dengan tabel 3 karena di sini ada nama KPH-nya kan. KPH-nya A, B. Jadi artinya tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 akhirnya kan bisa dijadikan satu tabel otomatis. Dan itu pun bisa tabelnya hanya virtual, artinya hanya digabungkan sementara saja kemudian dihitung ya. Misalnya tapi nanti kita ingin menghitung ya blok, misalnya blok 1 ada di KPH mana, ada kemudian luasnya berapa hutan primernya ya, jenis kelompoknya apa saja, merantinya apa jenis vegetasinya apa saja, itu bisa kita gunakan setelah melakukan join. Nah, itu tabel database relasional ya. Ini yang sejenis kan. Misalnya 1 dengan 2 menggunakan peta. Kemudian setelah itu ya bisa menggunakan KPH karena tabel 2 ini ada KPH-nya. Ya, gitu. Ini ya. Demikian ya. Nah, jadi memang prinsip kerja basis data ya untuk membangun link ya relasional antar atribut ya, biasanya record atau setiap baris dapat digabungkan dengan record lain berdasarkan kesamaan dari atributnya.
Jadi penggabungan ini ya di dalam SIG ini bisa menggunakan fungsi relate atau bisa menggunakan join. Nah, ini bisa bersifat sementara. Tapi kalau Anda sifatnya akan disimpan, maka save as, maka menjadi permanen, ya. Jadi hasil join ini bisa berdalam bentuk virtual. Virtual artinya angkanya ada, hasilnya juga ada, tapi Anda tidak simpan. Nanti bisa di remove, ya. Remove artinya setelah selesai hasil menghitungnya atau pengolahannya, Anda remove, selesai sudah, ya. Nah, jadi prinsip kerja dari database relasional ini, ya. Jadi ada record, ya. Satu baris record ini ya, mewakili informasi tertentu ya, dalam suatu identitas. Misalnya apakah mewakili suatu nilai dalam bentuk integer atau lebih tinggi lagi float atau lebih tinggi lagi menggunakan double. Atau misalnya bisa mewakili ya teks interval. Nah, panjang lebar dari field ini ya tergantung pada tipe datanya. Dan masing-masing kolom ini bisa menjadi key, ya. Nah, dalam database kan memang field yang tidak berfungsi sebagai key disebut dengan atribut field. Tapi dalam SIG ini semua kolom, semua field bisa berfungsi sebagai key, ya. Itu bedanya dengan database yang lain. Nah, ini yang saya ilustrasikan. Ini kolom-kolom ini adalah field, ya, misalnya field ID, field potensi, field vegetasi. Nah, ini namanya ya. Kemudian ini setiap record ini dari awal sampai akhir ini menyatakan nilai dari masing-masing record untuk setiap fieldnya, ya. Nah, memang seperti yang saya katakan tadi, keuntungan dalam basis data tadi memang untuk mengurangi redundancy, gitu ya. Tapi secara spesifik bisa kita sebutkan di sini bahwa keuntungannya ya basis data ini adalah dia terpusat, ya, sehingga lebih efisien bekerjanya, ya. Dan juga bisa di-share kepada pengguna yang lain. Ya, jadi kita dengan melakukan sharing terhadap atributnya saja juga termasuk pasian juga bisa. Nggak akan merusak yang terpusat, ya. Jadi karena basis data ini setiap tipe data bisa menjadi independen, nggak mesti harus selalu connect dengan yang ada di sentral, ya. Sehingga implementasinya menjadi lebih murah, lebih mudah, ya, karena terpusat, ya. Juga bisa melakukan direct access, ya, database relasional ini. Kenapa? Karena nggak mesti harus ada hierarki, gitu ya. Beda dengan nanti ada model data hierarki, namanya dia harus masuk ke hierarki. Misalnya kalau untuk mata kuliah harus PPB dulu kan, itu namanya model hierarki. Tapi kalau relasional tidak, dari mana aja bisa, ya, tanpa hierarki. Tadi saya sampaikan juga database ini, basis data ini meminimalkan redundancy, gitu ya, mengurangi. Kemudian juga yang paling penting juga ya dalam database relasional ini terutama itu mudah dipahami karena dua dimensi kan tadi yang saya katakan tadi. Fieldnya adalah menyatakan kolom, ya dinyatakan diwakili oleh kolom, dan field-field itu seperti tabel biasa ya yang Anda gunakan dalam spreadsheet, ya, dan juga barisnya adalah record. Hanya saja kelemahannya gitu ya, memang kelemahannya dibandingkan dengan non database ya biasanya kan investasi di awal, perlu overhead, ya. Kemudian juga teknologi gitu ya, ya sedikit memerlukan skill pembelajaran. Ya, tapi zaman sekarang ini tidak sulit belajar teknologi informasi ini, ya. Nah, risiko terpusat, kalau Anda dihack, ya, terpusat, maka data bisa hancur. Oleh karena itu, diwajibkan membuat backup. Ya, sering-sering Anda membuat backup. Jadi saya sarankan kalau Anda menggunakan data GIS ini, ya,
Anda harus rajin-rajin membuat backupnya. Di hard disk khusus untuk menyimpan saja. Nah, memang di dalam basis data, bagaimana kita membuat basis data yang baik? Nah, ini harus ada ciri-cirinya, ya. Kita nggak boleh membuat basis data yang berlebihan, gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk area ada yang satuannya acres, ada yang satuannya meter persegi, ada yang satuannya hektar. Itu kan redundant itu kan. Cukup satu aja yang kita digunakan, misalnya hektar. Tapi kalau pada saat nanti kita ingin mengkonversi menjadi hektar menjadi meter persegi, hektar menjadi acre, itu nanti pada saat dibutuhkan saja. Karena kalau dari awal kita itu akan memakan memori. Itulah yang menyebabkan kalau Anda membaca, datanya akan menjadi sangat lambat. Ya. Yang kedua, ya, jadi yang pertama itu harus kompak, ya. Jadi yang kedua, field-fieldnya harus namanya unik. Ya. Jadi antara nama misalnya satu luas, kemudian di sini lagi luas 2, luas 3, itu mirip-mirip nanti, ya. Bikin aja yang unik, ya, supaya mudah. Kemudian juga space memory penyimpanan yang kompak, yang saya katakan tadi, harus kompak, dan tidak ada redundant. Kemudian juga kalau kita ingin misalnya membuat hanya nomor ID saja yang tidak menggunakan desimal, cukup pakai integer, sehingga lebar kolomnya akan menjadi tertentu, ya, jadi hemat sesuai dengan yang dibutuhkan, ya. Kemudian juga ukuran tabelnya, ya, itu juga harus seefisien mungkin. Misalnya kalau kita menggunakan teks yang panjangnya hanya 25 misalnya nama tutupan lahan, ya. Jangan ada membuat lebar kolomnya sampai 100 karakter misalnya, ya. Itu akan memakan memori juga. Yang kelima, redundant sudah saya sebutkan tadi. Dan juga kurang ambigu, ya. Jadi yang mirip, gitu ya. Jadi kalau data yang meragukan, dihapuskan salah satu, ya. Nah, bagaimana kita membuat atribut? Nah, tadi kan ada syarat-syaratnya atributnya, ya. Harus kompak, kurang redundant, kemudian juga harus unik, kan itu. Nah, kalau kita lihat dari macam-macam atributnya, memang ada berbagai macam di sini, ya. Ada namanya atribut sederhana, ya. Jadi kemudian atributnya komposit. Jadi yang sederhana artinya misalnya satu sel record itu isinya misalnya satu atribut, satu informasi, misalnya terkait dengan jenis, ya. Tapi ada juga yang komposit, misalnya ada jenis, ada family, ya. Tuh. Kemudian juga ada atribut tunggal dan atribut ganda, ya. Jadi mirip-mirip lah jadi dengan tunggal sama ganda ini, ya, antara komposit dengan sederhana, ya. Jadi yang tunggal ini mirip dengan yang sederhana, sedangkan yang ganda ini, ya, kita lebih dari satu angka. Kemudian ada juga memang atribut yang mandatori, ya, dan juga ada yang null, ya. Yang mandatori begini, contohnya dalam setiap fitur spasial, titik, garis, poligon itu harus punya ID, itu mandatori. Tapi kalau yang nol misalnya dia tidak, misalnya apa? Misalnya tentang volume, gitu, ya. Nah, kan tidak semua misalnya volume kayu atau volume hasil hutan. Ya, tidak semua bahwa tutupan lahan itu ada volumenya, informasi volume, ya. Beda antara 0 dan 0, ya. Kalau 0 memang tidak ada informasinya. Tapi kalau 0 misalnya, itu stoknya 0. Isi hutan tapi stoknya 0, kan itu. Ya. Kan beda seperti itu. Ini atribut, gitu, ya. Nah, mari kita bandingkan. Ini komposit, ya, sorry. Ya, ini yang saya katakan tadi, ada atribut yang sederhana, ada yang
komposit. Nah, yang komposit ini ya, dari satu sel itu ada volume, ada rata-rata, ada minimum, ada maksimum gitu ya. Itu komposit. Tapi yang bagus kan yang paling bawah ini. Yang paling bagus adalah yang sederhana. Karena kita akan memudahkan melakukan manipulasi. Jadi rata-rata, minimum, maksimum gitu ya. Baik untuk volume maupun jumlah pohon itu dibedakan. Jadi kita anjurkan memilih yang sederhana. Ada juga yang memang bernilai tunggal ya, dan bernilai ganda. Nah, ini hanya 30, 40, satu sel, satu nilai. Tapi yang di kanannya ini ya nilai ganda, misalnya Pinus, kemudian Pinaceae, itu jenis dan familinya, itu nilai ganda. Tapi dianjurkan juga yang bernilai tunggal ya. Kemudian juga ada yang mandatori ya, ada yang bersifat nol, tidak boleh ya. Jadi kalau mandatori misalnya user ID. Ya, setiap poligon artinya user ID. Nah, kalau sliver berarti sliver bisa saja tidak ada user ID-nya, makanya berarti bagaimana kita menghilangkan sliver itu. Jadi itu atribut ya. Nah, tapi ada juga yang atribut dalam basis data SIG ini, atribut yang sifatnya otomatis. SIP, FID ya, feature ID, kemudian area, perimeter, koordinat, itu otomatis. Tapi ada juga yang atribut yang manual, yang kita harus input misalnya, ya, seperti user ID, nama jalan, jenis tutupan lahan, itu adalah yang manual ya. Ada juga atribut yang turunan, misalnya hasil pengolahan, hasil manipulasi ya. Hasil pengolahan bisa hasil perkalian, penjumlahan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita menggunakan ArcGIS misalnya, maka memang macam-macam tipe atributnya ya. Misalnya kalau data dalam bentuk data rasio ada yang berbentuk float ya. Ini pakai desimal, levelnya yang lebih hemat ya. Kemudian ada yang namanya double, ada short integer, ada long integer ya. Ada text, ada date ya. Kemudian ada juga yang namanya blob ya, complex object ya. Jadi ada untuk gambar, video ya. Kita menggunakan tipe blob ya. Jadi biasanya kalau float untuk desimal yang sedikit, double untuk desimal yang lebih panjang, short integer misalnya bilangan bulat yang kecil, long integer untuk bilangan besar yang panjang, ya, text untuk data nominal, ya, dan blob itu untuk binary large object, ya, citra, video, media, atau misalnya serangkaian kode programming. Nah, itu yang berkaitan dengan basis data dalam SIG yang menggunakan model relasional ya. Tapi untuk menambahkan wawasan Anda, sesungguhnya dalam basis data ini ya ada beberapa macam model ya. Model data, ada yang selain data relasional yang disebutkan tadi, ada sesungguhnya model data hierarki, jadi hierarchical model, dan ada networking model ya. Jadi kalau model kan begini, nah, jadi dia misalnya kalau kita ingin mengakses ya, kalau kita mengakses informasi yang ada petak 21, ini kita harus masuk ke KPH dulu, kemudian PKPH, ke RPH, ya, baru ke peta. Jadi benar-benar ada hierarki ya. Jadi di sini ada hierarki tertinggi yang kita sebut dengan root ya, kemudian ada elemen lain ya yang namanya parent, ada bawahnya ada namanya children, ada grandchildren ya. Nah, itu model hierarki. Demikian juga kalau dalam perguruan tinggi gitu ya. Jadi kalau mau mengakses mata kuliah ya masuk dulu ke universitasnya. Nah, kalau hierarki ini memang hubungannya gitu ya, bisa many to one to many gitu ya. Nah, jadi ini menggunakan
informasi yang mengikuti struktur pohon. Ya memang eh, model hierarki ini ya tidak banyak diminati karena ini kurang efisien karena mengakses selalu harus dari rootnya. Jadi search-nya tidak dapat dicari pada field ya. Ya harus mempunyai linkage khusus misalnya menggunakan pointer. Jadi ini memang hubungan antar datanya sulit, kemudian query-nya juga terbatas. Ya. Nah ini untuk analisis SIG dan assessment lingkungan data search ya, ini bisa sifatnya eksploratif ya, tidak fleksibel dan tidak boleh ada multiple parent. Ya. Jadi memang kelebihannya sih mudah dimengerti, update, akses. Ya, untuk karena sulit diakses maka jawabannya adalah model jaringan. Ya, jadi ketidakfleksibelan hierarki di dalam accessibility, ya, karena tidak boleh ada multiple parent, maka di sini bisa jaringan. Jadi boleh ada multiple parent, ada multiple child, ya, tidak ada root, ya. Jadi akses data, search data tidak mesti harus menggunakan melalui hierarki. Ya. Hanya saja relasi tidak boleh ada many to many di sini, ya. Jadi memang dibandingkan dengan model hierarki ini lebih bagus ya, mampu mengurangi penyimpanan data gitu ya. Kemudian juga harus ditambah dengan tapi di sini dalam hierarki ini, dalam jaringan ini ya, informasi linkage-nya harus ditambahkan ya, sehingga menambah ukuran dan kompleksitas. Ya, kemampuan dari model jaringan ini ya dengan model hierarki ya tidak banyak berbeda memang, hanya saja model jaringan ini ya lebih mudah diakses gitu ya, karena dia tidak memerlukan direct dari root gitu ya. Jadi kalau ada satu yang terputus bisa menggunakan network node yang lain. Jadi dia bisa mengakses dari segala komponen karena tidak ada hierarki. Menghemat penyimpangan. Ya. Nah, memang akan sangat sulit karena menambahkan data ya tentang dunia nyata yang kompleks. Itu kelemahannya dari model jaringan. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi kalau untuk ke petak ya bisa dari KRPH gitu. Kalau misalnya KSPH nggak bisa dari BKPH. Gitu. Nah ini yang saya jelaskan tadi yang terakhir yang kita gunakan di dalam GIS ya, adalah model data relasional. Jadi kenapa model relasional ini digunakan sebagai basis data? Karena memang tidak ada hierarki ya. Modelnya 2 dimensi, setiap field dapat digunakan sebagai key ya. Kemudian data disimpan sebagai sekumpulan nilai dalam satu bentuk rekod yang sederhana ya. Jadi dalam sel ya. Jadi kemudian setiap tuples yang rekod ini ya, dikelompokkan ke dalam tabel 2 dimensi di mana masing-masing tabel disimpan dalam file yang terpisah. Jadi kita bisa menyimpan beberapa rekod di dalam file yang berbeda. Nah, tabel-tabel yang presentasikan hubungan semua itu yang disebut dengan bisa melakukan relasional. Nah, ini paling mudah ya diterapkan ya. Karena bisa dilakukan relasional ini. Nah, ini yang digagas oleh IRCOD ya. Nah, jadi lagi-lagi saya katakan tadi, misalnya kalau ada 3 tabel, ada contohnya tabel 1 itu ada field user ID, tabel kedua ada user ID, ada KRPH, tabel 3 ada KRPH. Otomatis ketiga field ini bisa dilakukan join jika menggunakan model ya data relasional. Kalau Anda kalau di dalam
spreadsheet Microsoft Excel. Nah, di situ salah satu yang mirip-mirip dengan model relasional kan hanya menggunakan VLOOK ya. VLOOK atau HLOOK ya. Itu bisa, tapi tidak otomatis itu. Kalau ini beda otomatis. Satu di bawah, yang lainnya kan. Nah, ini contoh real ya. Ini contoh real, kita akan melakukan ini misalnya data-data di ArcGIS. Ini kebetulan contohnya menggunakan ArcView ya. Tabel relasional ini contoh-contohnya. Yang pojok kanan atas ini adalah tabel tentang kelas lereng. Itu ada selang lerengnya ada, keterangan lerengnya juga ada, skornya juga ada. Kemudian yang di bawahnya ini itu kelas tentang tanah ya. Ada jenis-jenis tanahnya, ada keterangan tentang kepekaannya, dan juga scoringnya ya. Kemudian juga yang paling bawah ada kelas curah hujan, ada ID-nya ya. Kemudian ada kodenya, ada selang curah hujannya, ada keterangan curah hujannya, ada skornya ya. Nah, kemudian di sini yang tabel ini adalah atribut hasil overlay gitu ya. Overlay di mana di situ ada informasi yang terkait dengan apa? Kelas tinggi ya. Kemudian ada kelas lereng, kemudian ada kelas tanah ya. Kemudian juga ada kelas curah hujan. Nah, otomatis ya di sini mempunyai field yang ya sama dengan yang ada di kelas lereng, yang ada di kelas tanah, dan ada di curah hujan ya. Maka ini bisa dilakukan join karena semua datanya ini ya menggunakan ya prinsip-prinsip basis data relasional ya. Jadi kalau kita perhatikan ya di sini ya fieldnya ada namanya field ya ID dari kelas lereng ya. Sini ada kelas lerengnya, sini ada kelas lerengnya. Demikian juga kalau kita lihat field yang lain. Nah, di sini ada ID kelas tanah. Di sini juga ada kelas tanah. Di sini juga demikian, ya. Ada kelas curah hujan. Ya. Karena semuanya ada, maka kalau kita join, ya, yang paling atas ini akan digabung juga ke sini, yang di tengah ini akan digabung, kelas tanah ini yang paling bawah kelas curah hujan akan digabungkan, ya. Kalau kita lihat bagaimana hasilnya, ya. Kalau kita klik dengan join, inilah hasilnya, ya. Jadi ini adalah hasil join yang menghasilkan ya tabel yang virtual. Jadi otomatis ya kelas lereng, kelas tanah, kelas curah hujan yang tadinya di aslinya tidak ada, sekarang sudah diberikan ya dijoinkan dengan yang tiga tabel tadi. Maka ini otomatis ya semua rekod akan memiliki. Jadi dalam tabel ini ya itu sudah ada ya, sudah ada tentang jenis tanah, keterangan tanah, kemudian kelas lereng, keterangan lereng ya, kemudian kelas curah hujan juga, keterangan curah hujan termasuk juga skor. Nah, ini sangat diperlukan di dalam pemodelan spasial ya. Ya, di sini ada skor curah hujan, skor tanah, skor lereng. Ya. Baik, itu kalau kita menggunakan relasional. Nah, di sini saya ingin mereview kembali tentang kelebihan dari model relasional ini. Ya.
Ya, saya ulangi. Tabel-tabel, ketiga tabel ini, ya, yang dari atas, paling atas ini, ada kelas lereng, kemudian di tengah ini ada kelas jenis tanah, kemudian ada kelas curah hujan. Coba lihat, ini, ya, ada di sini. Lihat paling atas, ya, itu kelas lerengnya, kemudian ada kelas tanahnya. Nah, kemudian karena semua tiganya ada, kita bisa melakukan join, ya. Ini hasil joinnya, ya. Jadi sini dalam virtual ini, hasil join ini kita sudah mendapatkan skor curah hujan, skor tanah, skor lereng yang tadinya ada pada tabel terpisah sudah muncul di sini, ya. Demikian juga atribut tentang keterangan curah hujan, keterangan skor sekarang tanah, kelas lereng, ya. Juga intervalnya, itu semuanya tersedia dalam satu tabel virtual. Nah, ini Anda bisa simpan, ya, menjadi yang permanen, atau Anda hitung total skor. Nah, setelah total skor Anda hitung, buat filenya tentu saja sebelumnya, cari total skornya, maka akan mendapatkan hasilnya. Nah, setelah itu Anda melakukan remove join, ya, yang ada tersisa adalah hasil akhirnya. Aslinya bisa Anda simpan lagi, tidak kembalikan ke tabel aslinya. Beberapa kelebihan dari model relasional, ya. Jadi tadi yang saya katakan berarti operasi logical join, ya, menyebabkan model ini sangat fleksibel, ya. Kemudian seperti basis data yang lain, ya, dengan bahasa sederhana ini mudah melakukan query, ya. Query berdasarkan angka, query berdasarkan tag, ya, atau berdasarkan tanda-tanda yang dimiliki oleh sebuah atribut. Kemudian juga mudah dimengerti karena dua dimensi, ya, dan sering digunakan, ya, tabel dua dimensi, ya. Ya, jadi modelnya bisa mengurangi redundancy, ya, dapat dicari pada setiap tabel dan bisa melakukan join, ya, unjoin. Oke. Jadi hanya bisa dilekat dalam bentuk virtual saja tanpa harus disimpan, tanpa harus menyimpannya dalam memori yang besar, ya. Itu kelebihannya, ya. Hanya saja kelemahannya memang kalau joinnya terlalu kita lupa remove join atau kita menyimpan dengan record yang banyak, maka ini akan menjadi lambat, ya, karena dia tidak menggunakan pointer, ya. Nah, terjadi redundant kalau kita banyak tabel gabung redundant misalnya, ya. Nah, perangkat lunaknya bisa menggunakan DBase, tapi sekarang nggak begitu kita menggunakan perangkat lunak minded yang spesifik, karena kita sudah sangat kompatibel dengan misalnya dengan Microsoft yang disiapkan oleh Microsoft Office, seperti kita menggunakan Microsoft Excel, ya. Ya, jadi memang yang harus diperhatikan pada saat kita membuat tabel-tabel relasional ini, gitu, ya. Tabel harus strukturnya harus, ya, kompak, nama kolomnya, tipe data, nama kolomnya, gitu, ya, harus unik, tipe datanya, gitu, ya, apakah string, apakah number, apakah integer, float, gitu, ya. Lebar kolomnya juga tidak boleh dianjurkan tidak melebihi daripada yang dibutuhkan, ya, karena kita akan membuat relasi, ya. Nah, ini contohnya, ya. Contoh misalnya ini petak RKT, gitu, ya. Jadi petak RKT ada nomor bloknya, tahun tebangan, kelas potensi, ID. Misalnya kalau ID petak kita gunakan integer, nomor petak juga integer, nomor blok integer, tahun tebangan short integer, ya. Kelas potensi, ya, oke, bisa mengatakan misalnya karena kelas itu kan kelas 1, 2, 3 bisa juga menggunakan short integer, ya. Beda kalau kita menggunakan rata-rata, minimum, maksimum. Nah, ini bisa kita menggunakan float,
atau menggunakan double. Ya, jadi atributnya di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini saya gunakan misalnya di sini contoh saya short integer. Nah, kelas potensi kalau langsung kelasnya di situ bisa bisa float, atau kelasnya kalau menggunakan integer 1 2 3 maka kita menggunakan float, ya. Kalau di bawah ya, total volume misalnya menggunakan double, average, float. Oke, ya. Demikian juga kalau panjang jalan misalnya, ya ini ada long integer, float, gitu ya, float, text, gitu ya, kalau kelas jalan, gitu ya. Nah, demikian juga kalau kita berbentuk titik misalnya ya, nama peristiwa, hotspot, ya, lintang, bujur, gitu ya, nanti ada date, ya, modelnya. Ya, ada long integer, date, double, ya, lintang bujur kan komanya banyak, ya. Nah, ini ilustrasi saja, ilustrasi data spasial. Ya, pada infografis ini ilustrasi tentang link tautan antara data spasial dengan data tabularnya, ya. Nah, kalau kita misalnya kita memilih fitur titik, ya. Nah, ini terpilih, ini kan titiknya misalnya di sini terpilih, ya. Maka akan terpilih di sini ada koordinat, ya, X-nya, koordinat Y-nya, gitu ya. Ada informasi akan terpilih, ya. Itu pasti semuanya ada link, ya. Tuh. Nih. Spasialnya di sini, ini tabelannya terpilih. Nah, ini atribut titik ya, yang seperti yang saya tadi, yang di awal tadi kuliahan, ya. Nah, ada juga ya tentang nama interpreter, nilai C, D, ya, luas, ya, fungsi juga ada dari informasi titik misalnya, ya. Oke, ada juga misalnya buffer, nomor RKT, gitu ya. Oke, nah ini juga kalau atribut poligon, nama interpreter, nilai C, D, nama tutupan lahan, ya, dari sini. Ini yang terpilih, ya. Ini masih yang poligon. Oke. Ini poligon terpilih. Ya, kalau berbentuk garis, nah misalnya panjang garis nanti akan ada kelihatan di sini, ya. Ini misalnya di sini panjang garis yang terpilih, ya. Bisa garisnya berupa sungai atau jalan, ya. Nah, oleh karena itu dari kuliah tadi, ya, sungguhnya ada banyak hal yang bisa Anda pahami, dan mudah-mudahan dengan mengikuti secara seksama apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang seyogyanya Anda sudah bisa jawab. Misalnya pertama, kenapa kita memerlukan basis data dalam GIS? Apa keunggulan dari basis data dibandingkan dengan jenis basis data yang lainnya? Apa yang perlu diperhatikan misalnya saat Anda membuat tabel-tabel basis data relasional, ya. Kemudian misalnya apakah spreadsheet, ya, bisa disebut dengan basis data, atau kalau belum bisa disebut bagaimana Anda harus membuatnya menjadi basis data, atau bagaimana Anda mengkonversinya. Dari model basis data yang ada, model manakah yang digunakan dalam GIS? Pasti Anda bisa jawab. Apa yang didapatkan secara otomatis dari data spasial GIS, karena dia mampu membuat topologi, gitu ya. Kemudian di manakah letak kekuatan SIG, ya. Tipe atribut mana yang disarankan untuk dalam SIG? Apakah basis data menurut pemahaman Anda? Apa yang saudara ketahui tentang bagaimana pentingnya basis data dalam SIG, ya? Nah, itu paling tidak ada 10 pertanyaan dasar sebenarnya Anda bisa sudah jawab dari kuliah ini. Ya, saya kira demikian, ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan Anda terus, ya, perkaya pengetahuan Anda dari berbagai macam sumber, ya, yang dipercaya, ya. Bagaimanapun juga Anda belajar ini supaya Anda menjadi seorang expert bidang sumber daya dan, ya, kita serving, ya, melayani
alam semesta ini memanfaatkan ilmu pengetahuan. Saya kira Anda silakan terus bekerja ya, dan bekerjalah ya dengan sungguh-sungguh ya, karena tidak akan pernah ada yang namanya pembelajaran sia-sia. Anggap saja bekerja dan belajar itu sebagai sebuah persembahan, sehingga Anda bisa membuat sebuah pekerjaan atau proses pembelajaran yang memang bermanfaat. Jadi materi kuliah ini saya dedikasikan untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu saja Anda dengan tidak hanya dengan membaca supaya Anda mendapatkan knowledge, tapi juga Anda harus melakukan exercise supaya Anda punya skill, Anda bergaul supaya punya attitude yang baik, Anda bekerja supaya dapat eksperimen. Nah, itu disebut dengan KSA. Kalau Anda sebagai seorang engineer, supaya ingin menjadi seorang engineer, seorang profesional di perikanan, harus mempunyai 4 yang saya sebutkan tadi: knowledge, skill, attitude, dan experience. KSA. Salam sehat selalu, selamat bekerja. Terima kasih.